Aktivis 98 Cibir Amin Rais, People Power kok diceramahkan di YouTube? Ray Rangkuti ini dulu itu termasuk yang pertama kali demo melawan Soeharto ketika orang belum ada yang berani demo. People Power pokoknya ingin menjatuhkan Jokowi dengan gerakan People Power dan bahkan sampai melantunkan jihad melawan Jokowi gitu ya. Dan sampai sekarang itu masih dia keluarkan itu gertakan People Power itu. Kalau Pak Jokowi mengatakan wira-wiri, rakyat juga berhak mengatakan wira-wiri berkayanya. Jadi kalau Pak Jokowi itu mengatakan wira-wiri, ya jangan yang diangkat itu cuma hanya 2 orang calon presiden. Semua calon presiden harus diangkat, termasuk Anies Baswedan harus didukung juga. People Power. People Power. People Power. Dan ini dalam bagian dari proses saya kira pematangan, pendewasaan itu. Kenapa saya kira sebagai proses pematangan dan pendewasaan? Seperti yang Anda sebutkan tadi itu hal kan akhirnya kemudian menjadi blunder sendiri pada dirinya kan. People Power gitu yang datang 100 orang. Dan seterusnya itu blunder pada dirinya sendiri gitu. Lagi pula ya, People Power itu bukan diceramahkan gitu. People Power itu bukan dipidatokan kan. People Power itu bukan juga ditayangkan di YouTube. People Power itu adalah satu gerakan yang muncul dengan sendirinya kalau setiap publik merasakan hal yang sama gitu. Seperti yang pernah kita alami tahun 98. Ya, meskipun saya adalah pemimpin massa pertama yang membawa ribuan jumlah mahasiswa menduduki gedung DPR, tapi nggak mungkin itu saya bisa kumpulkan hal kalau tidak karena mahasiswa yang datang itu punya persepsi yang sama gitu loh. Laporkan ke Pak Jokowi di Kartopuran kita sudah bersepakat, insya Allah akan menggelar People Power. Nah ini Anda menggemborkan People Power setelah 1 tahun ke depannya, nggak lebih lagi, bahkan lebih kurang ya kan, setahun ke depan kita udah pilpres gitu loh Pak. Dan orang yang Anda mau jatuhkan ini adalah orang yang nggak mungkin lagi jadi presiden gitu. Jadi ya banyak maksud saya begini, saya sih tidak mau mengatakan Anda jangan melakukan itu macam-macam, silakan aja, itu kan kebebasan. Tapi ya pakailah cara yang memungkinkan dilihat orang secara elegan dan tidak kembali menjadi bulian terhadap diri gitu loh ya. Jadi nggak perlu ada namanya People Power, tapi Anda jelaskan apa saja katakanlah ya kerusakan di dalam perspektif kita yang ditimbulkan oleh pemerintahan Pak Jokowi itu disebarkan secara luas kepada masyarakat tanpa harus menyebut ini adalah People Power lah, macam-macam gitu. Karena nggak penting itu People Powernya, nggak penting itu. Yang penting kan tujuannya katakanlah misalnya Jokowi jatuh kan kira-kira gitu loh ya. Itu tujuannya gitu. Mau pakai People Power mau apa itu terserah lah apa namanya gitu. Semakin tumbuh rasa kecintaan kita kepada negara diperjuangkan oleh para pahlawan kita yang kini dicap yang mewakili masyarakat kabupaten atau rakyat kabupaten. Ternyata alam ini bersahabat dengan People Power. Yang tadinya terik panas ini sejuk. Jadi luar biasa, alam saja bersahabat. Jadi perlu kami sampaikan pada bapak-bapak, khususnya dari TNI yang Polri yang sekarang hadir, terima kasih ikut membantu kelancaran aksi yang diselenggarakan di Gedung Umat Islam Surakarta. Jadi yang namanya People Power itu tidak usah ditakoti, rasa wedi dulu. Karena di setiap negara ketika tidak ditemukan keadilan dan kecurangan, secara otomatis orang rakyat itu pasti bergerak. Itu yang namanya People Power. Nek corok ini mungkin inilah cawe-cawe rakyat gitu loh. Jadi saya mohon dari rekan-rekan dari People Power ini tidak usah kita takuti, tidak usah kita pikir yang enggak. Ini untuk anak cucu kita. Kita tahu bahwa kekayaan alam hari ini dikuasai oleh oligarki. Kita ingat anak cucu kita yang akan datang, bukan kita. Kalau kita ini sudah tua, kebetulan usia saya baru 72, jadi saya ingat ini cucu saya. Saya mohon yang hadir di sini
yang telah bersimpati dengan kegiatan People Power yang diadakan di Solo. Semoga Allah mengabulkan jeritan rakyat Indonesia. Takbir! 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 Terima kasih. Semoga Allah mendengar dan mengabulkan jeritan rakyat yang saat ini sangat-sangat menjerit dan sulit untuk mencari sesuap najis. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya ada tuntutan bahwa si penggagas People Power ini harus bisa meyakinkan rakyat ya bahwa pemerintah yang mau dijatuhkan itu memang nggak kredibel gitu. Tapi dalam konteks saat ini di mana tingkat kepuasan publik tinggi kan jadinya jadi ironis. Aktivis 1998 dan Direktur Lingkar Madani Indonesia atau LIMA, Ray Rangkuti menyebut gerakan People Power yang digagas oleh Amin Rais CS adalah langkah keliru. Alasannya, saat ini gejala-gejala politiknya berbeda dengan yang terjadi saat 1998 di mana saat itu mahasiswa dan rakyat turun ke jalan mendesak Soeharto turun. Dan akhirnya tuntutan itu terpenuhi dan mengakhiri kekuasaan Orde Baru selama 32 tahun. Karena tradisi menjadi oposisi itu belum tumbuh di kita, akhirnya blunder sendiri. People Power yang datang cuma 100 orang. People Power itu bukan diceramahkan, dipidatokan terus ditayangkan di YouTube. Bukan itu, kata Ray Rangkuti di podcast Ahmad Sahal. Ray menilai sebuah gerakan massa yang pada hasilnya adalah muncul gelombang aksi People Power itu muncul secara natural dengan persepsi dan kebutuhan yang sama, yakni menyingkirkan rezim, bukan lantaran provokasi dari sebuah pidato. People Power itu muncul dengan sendirinya karena publik merasakan hal yang sama seperti di tahun 98. Saya pemimpin massa yang memimpin ribuan mahasiswa, tapi itu saya bisa kumpulkan bukan karena saya ceramah People Power 1998, enggak. Kalau mahasiswa nggak punya persepsi yang sama, mana bisa saya kumpulkan? Saat itu, kalau ada survei Pak Harto pasti di bawah 50% karena ekonomi kacau, krisis, ada penembakan mahasiswa Trisakti. Nah itu sangat memungkinkan terjadinya People Power, jelasnya. Ray mengingatkan bahwa pada tahun 1998 pemilu baru saja dikelar dan pemerintah Soeharto baru jalan 1 tahun. Nah berbeda dengan saat ini, di mana kekuasaan Jokowi hanya menyisakan waktu tinggal 1 tahun lagi. Gejala-gejala alam politik ini tak ditemukan sekarang. 1998 terjadi setelah pemilu, harusnya kan ada pemilu lagi di tahun 2002. Ini ada menggemburkan People Power, padahal kurang setahun lagi ada Pilpres. Orang yang mau Anda jatuhkan itu orang yang nggak mungkin jadi presiden lagi, jelasnya. Ray pun memberikan masukan kepada Amin Rais agar mengolah isu dengan cara elegan dan bisa diterima logika massa. Mbok yao dengan cara elegan, jadi jangan pakai cara yang Anda akhirnya dibully masyarakat. Nggak penting itu People Power-nya, seharusnya Amin Rais meyakinkan rakyat. Saran dia. Diketahui sebelumnya, masa aksi People Power meninggalkan gedung umat Islam Kelurahan Jayengan, Kecamatan Serengan, Solo pada Jumat 7 Juli 2023. Aksi berlangsung singkat, kurang dari 1 jam. Pantauan CNNindonesia.com, aksi damai tersebut berlangsung dimulai pukul jam 2 siang waktu Indonesia Barat. Aksi tersebut diikuti sekitar 150-an orang dari Solo Raya. Mereka bubar sebelum pukul 3 sore waktu Indonesia Barat, tak lama sebelum kumandang azan asar. Kami ucapkan terima kasih kepada peserta aksi damai yang telah mengikuti acara siang hari ini dengan penuh ketertiban, kata pembawa acara. Semua peserta aksi kemudian membubarkan diri dengan tertib. Dalam waktu kurang dari 10 menit, lalu lintas jalan Kartopuran di depan gedung umat Islam sudah pulih seperti biasa. Dalam aksi tersebut, massa menuntut Presiden Joko Widodo mundur karena dianggap gagal mengatasi korupsi di tanah air. Koordinator aksi Nur Rahmat mengatakan tingginya angka korupsi di Indonesia menyengsarakan masyarakat di lapisan bawah. Salah satu tanda negara ini telah gagal adalah ketika perilaku korupsi terus meningkat bahkan terus merajalela, katanya. Dalam orasinya, inisiator aksi People Power Mudrik Sangidu mengatakan aksi tersebut digelar karena saluran aspirasi masyarakat selama ini mampet. Ia menilai anggota legislatif di tiap tingkatan tidak menjalankan fungsi pengawasan mereka. Wakil rakyat yang duduk di parlemen mulai di tingkatan DPRD kota, provinsi, sampai DPR RI tidak lebih hanya sebagai stempel rezim, katanya. Sedianya aksi tersebut digelar di Geladak tak jauh dari Balai Kota Solo tempat putra Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka berkantor.
Aksi tersebut kemudian dipindah ke depan gedung umat Islam karena Polresta Surakarta tidak mengeluarkan surat tanda terima pemberitahuan dari penyelenggara.